Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Real Sociedad ya di bulan Februari. Jadi pertandingan bukan ya, 30 Januari ternyata. Oke, jadi bukan pertandingan terakhir kita. Waduh, ini kirain kemarin udah pertandingan terakhir kita di em, menghadapi Atletico ya di bulan Januari. Ternyata masih ada pertandingan quarter final Copa de España. Ya, ini wajar juga sih karena memang kita kemarin menang melawan Real Zaragoza. Jadi seandainya mungkin kita kalah di sini ya otomatis kita nggak bakal main di tanggal 30 lagi. Ya, jadi kita bakal lihat dulu untuk tim yang bertemu. Kayaknya udah saya lihat di episode sebelumnya ya. Tapi kita cek aja lagi dulu. Kali aja ada yang nggak nonton episode sebelumnya. Jadi kita lihat. Nah, ini dia untuk quarter finalnya. Kita bertemu dengan Sociedad, kemudian Valencia bertemu dengan Atletico, Sevilla berhadapan dengan Barcelona, Athletic Club versus Getafe. Jadi ya kita mungkin langsung aja next ke tanggal 30-nya. Oke, jadi Donny van de Beek nih. Oke, Manchester City. Nah, ini setelah mendekati akhir dari transfer window di bulan Januari, baru ada tawaran yang fantastis dari Manchester City. Ya, dari City ini cukup besar tawarannya, dan ya saya memang agak cukup ini ya untuk menjual Donny van de Beek. Cukup kepikiran juga karena ada Oscar, ada Dani Ceballos yang sebenarnya memang posisinya apa ya istilahnya kayak jarang main berkat formasi baru kita. Jadi ya kalau misalnya City bisa memberikan kita uang yang cukup besar, ya kenapa enggak, saya bakal jual Donny van de Beek. Kita coba negosiasi dulu. Ada kayak Havertz, ada Oscar dan Ceballos, dan masih pemain Madrid cukup banyak. Dan ini dia Pep Guardiola yang sejauh ini memang Manchester City sejauh ini menjadi tim yang membeli pemain Madrid dengan harga yang paling mahal. Terakhir kalau saya tidak salah ingat itu Paul Pogba dengan harga 188 juta euro. Itu sangat besar pastinya, memecahkan ya menjadi pemain termahal kita terjual dengan harga yang paling mahal kayak gitu. Oke, jadi 137 saya bakal coba di angka 200 ya, 205. Memang terdengar kayak nggak masuk akal gitu. Tapi ini adalah pemain yang cukup bagus dan lagi berkembangnya. Harusnya sih City cukup memikirkan hal ini. Dan ya, dengan usia 26 tahun ya, masih wajar lah saya bertahan dengan harga segitu. Maksudnya ya ngasih harga yang tinggi gitu loh. 146 sekarang. Dan ya tentunya nggak usah lah salon clause, nggak usah, kita turunkan aja lagi jadi 200 juta. Bisakah Donny van de Beek? Submit. Kita lihat apakah oke. Wah, gagal ya. Ya terlalu tinggi memang ya, jadi nggak ada masalah sih, karena memang juga ya boleh terjual tapi dengan harga yang tinggi, dengan catatan yang harga yang tinggi. Walaupun itu udah cukup tinggi banget 146, tapi saya mau Donny van de Beek di atasnya Paul Pogba lah at least ya. 188 itu mungkin 190 lah kalau dia tadi counter itu. Kalau City tadi counter Van de Beek dengan harga 190 ya saya bakal accept aja. Yang jelas di atasnya Paul Pogba lah ya, karena ini pemain masih bisa banget berkembang. Dan lagian ini juga menjadi musim terakhirnya Madrid, jadi nggak ngaruh juga sih sebenarnya kalau kita
menjual pemain dengan harga yang tinggi banget. Cuman ya di sini saya penasaran aja gitu loh, apakah bisa pemain Madrid terjual dengan harga 200 juta juga. Dan selain itu memang ya kita punya pemain lain di posisi Cam yang bisa menggantikan Donny van de Beek dengan sangat dengan cuma-cuma gitu loh, kayak Dani Ceballos bisa banget, kemudian Oscar juga. Ya walaupun mungkin dari segi finishing ya lebih unggul Donny van de Beek, dan dari segi rating pastinya lebih tinggi van de Beek. Tapi ya karena tawarannya City cuman segitu doang, 146 paling tinggi, itu masih kurang lah ya. Walaupun memang kalau kita jual kita udah untung banget lah, karena kita datangin Van de Beek itu dengan harga 35 juta doang kalau nggak salah. Pokoknya 30-an juta euro, nggak mahal banget. Tapi karena berkat kita benar-benar melatih Donny van de Beek di Madrid hingga seperti saat ini sudah mencapai rating 90, itu memang benar-benar udah berkembang banget ya, dan ya value-nya juga naik lah pasti. Ini anyway belum ada yang tertarik membeli Varane nih. Padahal udah dipasang di transfer list ya. Karena memang mungkin karena ya Varane lagi cedera lah ya. Jadi mungkin pemain tim lain itu agak berpikir dua kali untuk membeli Varane, apalagi harganya juga cukup mahal gitu loh. Oke, kita lihat ya, Barcelona, Napoli. Oke, si Sander Berge ya. Ini oke, DMF ya. CDM 21 juta euro. Oke. Dan mungkin kita langsung aja nih. Kita masuk ke tim manajemen dulu. Dan ini dia, Luka Jovic kembali masuk tentunya, dan Mbappe pasti masih tetap main. Dan ya di sini mungkin saya mainkan Donny van de Beek dulu, dan Rodrigo menjadi starter lagi. Vinicius Junior kita ganti aja dulu dengan Asensio, dan Rodri kita ganti dengan Valverde. Lisandro Martinez boleh naik. Di sini saya mainkan Jonathan Tah mungkin ya. Oke. Jonathan Tah dengan Lisandro Martinez. Kita bakal coba duetnya nih. Ander Lunin pastinya sebagai kiper dulu, karena kalian bisa lihat untuk Donnarumma sendiri cukup berkurang staminanya. Kalau taruh turun aja, naikin Dani Ceballos, dan Oscar juga boleh. Mungkin gantiin Alexander Arnold dulu, Hakimi, gantiin Bruno Winter, dan kayak Havertz. Mungkin kita naikkan aja si Jesus Vallejo ya. Oke, jadi ini dia aja untuk line up-nya, dan kita langsung gas ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia Real Sociedad versus Real Madrid di quarter final Copa de España. Lagi hujan lagi nih, dan kita away ya. Oke, jadi Rodrigo kembali turun di sini. Saya nggak peduli lagi mau Copa de España kayak mau La Liga, pokoknya saya bakal turunkan semua pemain-pemain yang saya anggap bisa membuat Madrid menang. Ya sejauh ini memang karena Copa de España sebenarnya ini ajang yang sangat bagus untuk kita menurunkan pemain muda, tapi di sini karena ini musim terakhir dan kita mengincar treble winner, jadi saya bakal turunkan semua pemain inti dan sebisa mungkin untuk memenangkan terus pertandingan hingga musim kelima kita selesai. Jadi Copa de España ini kalian bisa lihat ya, kemungkinan besar akan ada laga El Clasico di semifinal nantinya. Itu kalau misalnya Barcelona nggak kalah dan Madrid juga nggak kalah, semoga. Dan ada potensi juga bakal terjadi derby Madrid di final Copa de España ini, dan ajang yang sangat bagus untuk kita membalas dendam karena kemarin di musim lalu itu kita kalah dari Atletico di final Copa de España. Wah, sangat-sangat seru pastinya ini. Bersemangat sekali saya pokoknya. Ya, kedua tim sekarang sudah bersalaman dan setelah ini bakal menuju posisinya masing-masing. Ini hujannya cukup deras ya. Lagi-lagi Kylian Mbappe nggak ada istirahat sama sekali. Main terus dia pokoknya sampai musim ini selesai. Kecuali kalau cedera ya, semoga nggak juga sih. Semoga nggak cedera. Ya, jadi sejauh ini Jonathan Tah belum pernah main di La Liga. Kemarin debut pertamanya itu dia main di Copa de España juga, dan hari ini juga sama dia main di sini lagi. Dan kemungkinan juga next match itu nggak main di La Liga lagi karena ya stamina lah gitu. Tapi nggak ada masalah, Eder Militao cukup
bagus banget. Bahkan menurut saya sangat bisa disaingkan dengan De Ligt. Dan ini dia untuk starting 11 dari Real Madrid. Andre Lunin, kemudian ada Odriozola, Lisandro Martinez, Jonathan Tah, Sergio Reguilon, Valverde, Asensio, Van de Beek, Rodrigo, Kylian Mbappe, Luka Jovic. Kita mulai nih, kick off babak pertama antara Real Sociedad versus Real Madrid. Come on Madrid. Marcao, Google, Gutierrez. Oke, ada Odriozola di sana. Waduh, Rodrigo, good job. Kasih ke Odriozola tuh. Lari Odriozola. Wah. Corner kick. Rodrigo. Sana ada Kylian Mbappe dan siapa tuh? Jonathan Tah tadi ya? Hampir aja. Reguilon. Donny van de Beek. Kylian Mbappe. Astaga. Si Rulli bisa menyelamatkan gawang Real Sociedad dengan sangat bagus tuh. Padahal cukup keras tendangannya Mbappe. Rodrigo, di sana ada Mbappe lagi-lagi, tapi Rulli mampu menyelamatkan gawang, membuang bola ke depan. Marco Asensio sekarang. Luka Jovic tuh. Jovic pasti masuk nih. Nice. Luka Jovic di menit ke-9 berhasil membuat Madrid unggul 1-0 atas Real Sociedad. Good. Nah, oke, mantep banget. Oke, dan udah gol keberapanya Jovic nih. Baru gol pertama ternyata. Ya kayaknya yang banyak gol di Copa de España itu pemain kita Lautaro Martinez kayaknya ya. Oke, Bakambu tadi, Minamino, Marcao, Kangin, Gutierrez. Waduh, oke, Odriozola nice. Astaga naga. Andre Lunin. Kasih ke Lisandro Martinez. Donny van de Beek. Luka Jovic. Kylian Mbappe. Valverde. Mbappe. Nah, Rodrigo. Masuk dong. Yes. 2-0 untuk Real Madrid. Mantap banget. Wah. Gila, Rodrigo itu biasanya kalau dari posisi-posisi kayak gitu agak sulit ya untuk masuk, tapi ini ternyata masuk loh. Luar biasa. Dua 2-0 sekarang ya. Nice, ini udah jelas sih kita bakal lolos ke babak semifinal. Oke, Bakambu. Marco ya, walaupun terlalu dini banget kita bilang lolos ya ke semifinal karena masih menit ke-16. Bisa aja Sociedad ini malah comeback. Minamino. Oyarzabal. Aduh. Gutierrez. Odriozola. Pelanggaran lagi. Bahaya nih, tendangan bebas. Wah, dekat banget. Bentar, saya bakal coba. Odriozola di pojok tuh. Odriozola nice tuh kan.
good. Ayo Rodrigo, come on. Bisa lah kita manfaatkan kecepatan dari Rodrigo. Val Rosier. Jonathan Tah, good. Aduh. Odriozola kasih ke Rodrigo lagi-lagi, come on. Rodrigo. Kylian Mbappe. Luka Jovic. Aduh. Asensio. Sergio Reguilon, come on. Mbappe. Aduh. Adnan Januzaj. Ada Donny van de Beek mengejar. Nice. Mantap banget Donny van de Beek. Oke, good. Marcao. Wow, pelanggaran boy. Donny van de Beek kartu kuning sepertinya. Ya bener. Kartu kuning untuk Donny van de Beek. Aduh. Oke. Asensio, sorry. Donny van de Beek. Masih, mantap banget. Lolos dong dia. Aduh, Norman. Minamino. Oyarzabal. Januzaj. Bogle. Oke, Januzaj lagi-lagi. Ada Marco Asensio di sana. Lolos Januzaj. Kasih ke tengah, ada Jonathan Tah di situ. Valverde, come on. Oh. Ditarik boy Valverde-nya. Nice, Luka Jovic, come on Luka Jovic. Luka Jovic hampir aja kena tackle tadi dan 2-0 sekarang. 3-0 maksudnya. 2 gol dari Luka Jovic. Mantap. Good job Luka Jovic. Yes, Luka Jovic. Bakambu. Minamino. Udah 3-0 aja nih. Pembantaian, saya mencium aroma-aroma pembantaian nih. Valverde, Mbappe, Jovic. Kasih ke Mbappe lagi ke depan. Bisa ke Kylian Mbappe mencetak. Ada lagi Norman itu. Cukup sulit juga dilewatin si Norman. Rodrigo. Aduh. No. Wah, out. Oke, Minamino. Rodrigo. Oyarzabal. Gutierrez. Kangin. Gutierrez lagi-lagi. Kasih ke Minamino. Bakambu. Oke, Reguilon. Nice. Jonathan Tah. Walah. Kangin. Oi. Bahaya banget itu. Wah, salah bet, Pak. Ruli. Hampir aja. Lenormand. Donny van de Beek, good job sekali. Astaga, telat. Rodrigo. Dan itu dia. Half time whistle. Oke. Kita lihat ya, kita punya kalah dari possession ya, 48%. Sementara Real Sociedad 52%, tapi dari segi shot ini kita unggul tentunya, dan dari segi gol ini ada 4 shot dan 4-4-nya on target. Dan kita langsung aja gas ke babak kedua. Kylian Mbappe, Donny van de Beek, Odriozola, kasih ke Rodrigo lagi, Val Rosier, Paulinho, Gutierrez, Paulinho. Ada Lisandro Martinez, tentunya nggak mudah bagi pemain Real Sociedad karena Madrid memiliki
Daftar pemain bertahan yang sangat luar biasa bagus. Jonathan Tah kasih ke Odriozola sekarang. Oke, umpan ke depan ada Asensio di sana. Mbappe, Luka Jovic, Donny van de Beek, Rodri, Minamino. Oke, Val Rosier. Aduh. Val Rosier lagi lewat Kambu. Tackle. Wah, pelanggaran ya. Oke, Madrid. Oh, Bakambu cedera. Mantap. Cedera Bakambunya. Harus diganti nih. Lunin. Kasih ke Jonathan Tah. Lisandro Martinez. Oh my god, Lisandro Martinez. Oh, aduh. Orang cedera nggak mau ngecetak gol. Yes. Untung aja, tapi aduh, Jonathan Tah tadi terkecoh ya. Kesalahan dari Lisandro Martinez sih. Cuman untung aja Lunin mampu menyelamatkan gawang Madrid. Aduh, sayang sekali tadi. Sebenarnya kesalahan yang nggak perlu. Rodrigo si ke Macao, ada Asensio juga. Astaga, lagi-lagi pelanggaran. Oke, free kick. Oyarzabal nih ya. Berbahaya nih, berbahaya. Kita kasih lagi Odriozola di sana. Odriozola, yes! Tuh kan, luar biasa. Luar biasa saya kalau kayak gitu ya. Saya bisa tahu dong posisi-posisi yang tepat itu pas banget. Selalu pemain bertahan kita melakukan penyelamatan di situ. Itu kalau nggak ada Odriozola tadi di situ udah kebobolan 2 gol sebenarnya kita. Untung aja. Tapi di situ memang pemain-pemain yang harus agak tingginya standar ya. Kalau misalnya terlalu pendek itu nggak bisa kadang-kadang. Marcao, Bakambu. Aduh, Lisandro Martinez. Oke, berbahaya sekali di babak kedua, malah kita diserang mulu nih. Agak kurang bagus ini mainnya Lisandro Martinez hari ini. Oke, corner kick untuk Real Sociedad. Oke, Lunin nice. Kenapa tuh kesakitan? Pemain Bakambu ya? Siapa ya? Bukan Bakambu tuh. Fully cedera lagi tuh. Yah, kenapa dong Sid? Ini si Lenormand. Kapten mereka ya. Mesti diangkut nih. Bawa pulang. Rodrigo sih. Oke, langsung diganti. Karena dia udah nggak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Oke, jadi 2 pemain dari Real Sociedad mengalami cedera di satu pertandingan. Tapi ini Bakambu masih dipaksa main loh. Belum diganti dia. Kylian Mbappe. Kasih ke Luka Jovic ke depan. Luka Jovic, nice. Luka Jovic, come on! Hat-trick ya, Luka Jovic. Good job. Nice, Luka Jovic.
Oke, Bakambu, Molet, Minamino, Sola, Val Roser, Bogle, Molet, Paulinho, Bakambu lagi-lagi, Minamino. Oh my god, no. Oyarzabal, nice, pada big. Kylian Mbappe, good, Mbappe. Kylian Mbappe coba syuting, Kylian, oh no. Tendangannya. Oke, jadi Donny van de Beek bakal out dulu. Kita masukin Dani Ceballos di sini. Kemudian Asensio kita ganti aja dengan Vinicius Junior. Jangan dulu dah, Rodrigo aja. Rodrigo, kemudian Asensio kita masukin Kubo. Nah, ini Odriozola juga mungkin kita ganti aja dengan Bruno Winter ya. Oh, gini aja Jonathan Tah kita ganti dengan Vallejo. Nah, oke. Biar Jonathan Tah bisa main nanti di ini ya, pertandingan La Liga di episode selanjutnya. La Liga ya episode selanjutnya atau UCL itu kayaknya La Liga sih. Karena kayaknya babak 16 besar itu di pertengahan bulan Februari. Molet, Bogle, oke. Paulinho, dan Ceballos. Bukan sebuah pelanggaran ternyata. Good job banget Dani Ceballos. Valverde kasih ke Dani Ceballos lagi-lagi. Oke, Ceballos. Oh, hampir aja. Itu R2 plus bulat ya. Yang selama ini kalian sarankan banget. Bang, sering pakai R2 plus bulat dong. Daripada crossing. Ceballos, oh my god. Minamino, Bakambu, Oyarzabal, oke, Bakambu lagi-lagi. Umpan ke depan, wah, nggak jelas banget siapa yang dituju. Lunin kasih ke Lisandro Martinez, Odriozola, Valverde, balik lagi Odriozola, Valverde lagi, come on. Tago Kubo, kasih ke tengah, ada Dani Ceballos, langsung kasih ke Luka Jovic mencoba shooting Luka Jovic dan wah, Ruli bisa dong dia itu. Harusnya udah kuatrik Luka Jovicnya. Ya, Nuzak, Paulinho, Molet. Ayo dong. Wow, nice banget. Ceballos kasih ke... Aduh, kesalahan banget. Dan harusnya udah selesai nih. Sit. Wasit. Wasit, tolong. Wasit. Dan itu dia, full time whistle. Ya, kita resmi masuk ke babak semifinal. Dan Luka Jovic menjadi man of the match hari ini karena berhasil hat-trick. Jadi kita bakal lihat nih, kayaknya El Clasico ya di semifinal. Oke, jadi kita punya 8 shot. Dari Sociedad sendiri lumayan juga sih, ada 6 shot, 4 on target. Kita punya 7 on target. Dari segi possession dimenangkan oleh Sociedad dengan 51%. Kemudian rating tertinggi didapat oleh Luka Jovic 10,0 dan Mbappe 9,4. Lagi-lagi Mbappe 9,4 tapi nggak ada gol nih hari ini. Oke, jadi itu dia. Dan kita langsung aja advance. Ya, quarter final kalian bisa lihat Barcelona menang 3-0 atas Sevilla. Kemudian Atletico ini belum jelas siapa yang menang lawan Valencia ya. Kemudian kemungkinan si Atletico yang bakal menang, dan Athletic Club versus Getafe kayaknya dimenangkan oleh Athletic Bilbao. Oke, jadi kita lihat dulu untuk berita hari ini. Oh, kita udah memasuki deadline day transfer window ya. Jadi next episode kita bakal berhadapan dengan Espanyol di tanggal 3. Oke, jadi nggak ada yang berita penting kayaknya nih.
Mbappe. Oke, Arsenal. Lucas Martinez. Mendatangkan Lucas Martinez 34.800.000 euro. Oke, Inter. Piatek ya, Piatek. Milenkovic Savic. Jadi Bayern. Oke. Oil target. Oke, Barcelona. Iya ya, jadi Bayern sebenarnya kayak ngincer gelandang juga ya, karena gagal mendapatkan Federico Valverde. Jadi dia bakal coba Milenkovic Savic. Kayaknya nggak dikasih ya sama Barca, karena itu pemain andalan mereka juga. Top dealnya masih ini ya, Kingsley Coman yang ke Manchester City, yang anyway dia mencetak gol tunggal untuk Bayern, dan karena golnya tersebutlah Bayern bisa memenangkan Liga Champions musim 2020 ini. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.